Kita akan mencari ikan yang menarik yang ada di sini yang jarang kita temuin di mana-mana guys ya, mumpung lagi di Jatinegara nih. Jadi kalau misalnya ikan-ikan yang biasa-biasa saja kita sering temuin di tempat-tempat lain, kita skip dulu ya guys ya. Murah ya, 120.000 ya guys, segede peril. Ini ada buntal retik. Nah ini tuh kalau nggak salah air payau dia guys ya. Jadi air laut sebenarnya guys. Oh iya, biasanya malam minggu ya dikeluarin. Malam minggu nih keluarin nih. Koleksi terbaik dikeluarin nih guys ya. Ih ini guys, ini nih aku cari nih aba-aba nipis guys. Oh ini jarang nih. Oke guys, di video kali ini kita lagi di pasar ikan Jatinegara dan kita akan mencari ikan yang menarik yang ada di sini yang jarang kita temuin di mana-mana guys ya, mumpung lagi di Jatinegara nih. Jadi kalau misalnya ikan-ikan yang biasa-biasa saja kita sering temuin di tempat-tempat lain, kita skip dulu ya guys ya. Ini kita baru banget masuk dan di sini ada beberapa ikan-ikan ya guys. Bang izin video ya bang ya. Ini ada ikan GT guys. Fire eel nih jadinya. Murah ya, 120.000 ya guys, segede fire eel. Ini ada buntal retik. Nah ini tuh kalau nggak salah air payau dia guys ya. Jadi air laut sebenarnya guys. Tadi juga kita lihat kan ya kayak gini ya. Ini 150.000 buntal retik. Aku pernah beli waktu itu yang gede ya, buat di single tank, tapi nggak berhasil guys ya, karena aku nggak begitu pinter lah kalau tipe-tipe kayak ini. GT juga ini kan sebenarnya kan air payau ya. Aku nggak begitu pinter guys ya, piara yang payau-payau, jadi kita hindari. Walaupun ini juga jarang di Bandung nih, jarang juga nih jual kayak gini nih. Archer juga jarang. Ada ikan parimotoro juga di sana guys ya. Ada sidat. Ini sidat apa ini? Oh sidat biasa guys. Ini sidat biasa 150.000 guys ya, ini ternyata ada ya. Memang kalau di Jepang nih unagi guys, mahal ya di Jepang juga guys ya. Gurame apa ini? Gurame kaloy. Wih keren. Aduh cepukan aku guys ya. Ini keren guys ya. 300.000 gurame kaloy. Ini ada agamixis. Wow. Ini apa nih? Golden Nigrita. Oh ini iya ya. Ini kayak semacam Sinodonsis ya guys ya. Piranha RBP. Ih ada nih guys piranha RBP guys. Apa kita beli ya ini ya buat ini guys ya, gantiin yang di rumah ya. 25.000 guys. Ini bisa sih ya, nanti kita beli ya guys ya buat next video ya. Yang penting ada RBP di sini. Karena kita kemarin ada kehilangan beberapa RBP, jadi mungkin kita bisa tambah RBP baru guys. Kayak gitu ya. Oke deh guys. Bang thank you ya bang ya. Belum, aku masih belum dapat ya guys. Ini ada ikan-ikan ini nih guys. Arwana ya. Bang izin video ya bang. Arwana guys. Golden Red sertifikat. Ih, chip luar, ih mantep. Ini guys, kecil ya guys ya. Ini nih pecinta ikan-ikan yang suka ini guys, yang suka ngegedein ikan ya. Dulu juga aku pernah punya nih Golden Pino kayak gini nih guys, kecil ya. Waktu itu duitku belum sampean buat beli itu Super Red Arwana ya. Jadi kita belinya Golden Pino guys. Cuman waktu itu kayaknya Golden Pino aku tuh kalau sempit tempatnya ya. Oh, itu dulu banget, udah lama banget guys ya. Waktu aku belum jadi YouTuber ya. Pernah beli aku guys nih. Kalau Red Banjar tuh kayak di atasnya Golden Pino, tapi dia di bawahnya Super Red guys ya, sama di bawahnya Golden Red. Kalau Golden Red ini di atasnya Banjar nih, ini berarti ini, tapi di bawahnya Super Red. Pokoknya Super Red tuh paling tinggi lah ya. Paling rendah itu kalau misalnya di Arwana tuh setauku ya, kalau dulu ya guys, nggak tahu kalau sekarang ya. Silver mungkin ya, yang kedua Silver Red mungkin. Aku kira Silver sama Silver sama ya. Selanjutnya Silver Albino ya guys. Dan habis itu baru Irian. Nah baru ke Pino, Red Banjar, Golden Red, baru ke Super Red guys, tau aku gitu. Sip lah ya. Bang makasih ya bang ya. Oke guys, kita sambil lihat lagi ya. Ada beberapa ikan-ikan lagi di sini guys. Silver Red ya. Kita lihat tete ya. GK Star Tiger ya. King Iskan ya. Wah guys, beli dah Bangkok buat Tia, wih ya gede-gede ya. Iya, lagi bawa. Dinamain ya kak ya, jadi enak ya, orang lihatnya udah tahu gitu loh. Iya, jenisnya apa ya. Pada dilewati kalau nggak ada tulisannya. Bener ya, bingung ya. Iya sih. Apalagi kan di pemula ya. Pemula bener-bener. Parrot Red Tail tuh guys, CHF, Peacock Bass. Paling sering di sini orang-orang pada ambil apa kak biasanya kak? Kalau di lapak sini sih emang dari dulu Arwana ya. Arwana ya memang ya. Arwana-arwanaan ya. Arwananya tidak terlalu komplit malam minggu. Oh iya. Biasanya malam minggu ya dikeluarin. Malam satu malam minggu ini keluarin nih. Koleksi terbaik dikeluarin nih guys ya. Kalau sekarang mah ya nggak, iya lagi hujan mah rata-rata juga pada ini ya, trafficnya kurang dibanding nggak hujan itu ya. Ya sih guys, jujur malah ya. Aku Iqbal Isda. Ya, aku orang Bandung sebenarnya kak. Ya, oh, orang Bandung juga. Oh iya si Teteh berarti ini teh. Orang mana teh? Bandung mana? Kopo teh. Kenapa kita jadi salaman? Oh Ranca Manyar ya. Ya sama orang Bandung ya. Kesasar di Jakarta ya. Keren deh. Terima kasih ya teh ya. Aduh jadi Teteh kita ngomongnya sekarang nih. Oke guys, aku melihat beberapa ikan-ikan yang menarik. Ini hujan ya. Mau ke sebelah sana, aduh gaskan lah. Hujan kecil guys ya. basah aman guys ya. Nah, ini ada ikan apa lagi guys? Botia CHF, Kedelong Red Mantan ini. Wah, bang izin video ya bang ya? Ya. Oh gurame Sabah. Gurame Sabah guys. Gurame Sabah sama kalau itu beda ya bang ya? Beda. Ini berapa harganya bang gurame Sabah? 135. 135 ya. Tadi kalau 300-an guys ya.
Ih, baby dolphin tapi nggak baby ya, udah gede ya guys ya, udah agak gede deh. Ih, ini guys, ini nih aku cari nih, aba-aba Nevis guys. Oh ini jarang nih. Ih, mirip belut listrik nih. Aba-aba Nevis berapa bang? Apa-apa kita main 135 juga. Oh 35 ya, ih murah guys. Aduh, apa kita ambil ya guys ya? Ada pilihan lagi nggak bang selain ini bang? Oh ini ya? Oh ini lebih kecil nih guys. Masih kecil nggak sih ini ya? Bisa gede kan ini ya? Stokku ini gede banget sih. Segede ini kayaknya bisa gitu. Gini ya? Semotor Mio guys, enggak deh. Enggak ya bang ya, bohong ya. Enggak semotor Mio lah guys ya. Ih, keren banget ini ya. Agak susah bang ini peliharanya bang, aman? Aman dong. Aman ya? Nggak susah kok. Kayak belut listrik ya bentuknya ya. Oh, ini belut listrik KW ini guys ya. Keren. Menurut si abangnya lebih bagusnya apa ini bang? Sama sih. Beda size doang ya, lebih gede ini kali ya? Iya. Ah saya mah ambil yang gede berarti kalau kayak gitu bang. Aku mau yang ini deh bang. Gede. Ah bang boleh bang, tapi aku mau lihat dulu di kamera boleh bang ya? Ini ditarik aja atau gimana nih bang? Pakai karet guys. Ih mantep. Ih makasih bang. Ada 15 sentian lah. 15 sentian. 15 cm ini ya? Makannya apa bang dia bang? Kita ngasihnya cacing doang sih. Cacing ambil. Oh gitu. Oke. Ini guys. Ini cere. Ya ampun cere ya guys. Wah keren banget nih ikan ya. Aku suka ya guys ya. Unik aja gitu ya Li ya. Jarang ada sih. Kalau mana yang mungkin kurang suka ya Li ya. Kayak belut ya. Atau suka-suka aja Li. Lucu aja sih bener. Lucu tahu mukanya kayak penguin guys. Enggak sih? Kenapa penguin sih? Mirip dolphin juga. Iya mirip dolphin ya. Coba. Iya ya mungkin kalau orang-orang nggak nge ya. Karena masih sekecil ini mungkin. Kalau udah gede mah asa beda guys ya. Oh iya guys. Ini baby dolphin ini juga udah gede nih ukurannya, tapi masih bisa gede lagi sih. Segede motor Mio juga ya bang ini bang ya kalau. Bisa lompat. Bisa lompat. Baby dolphin guys. Ini berapa bang kalau dia baby dolphin bang? Baby dolphin 135 juga. Lah sama ya, banyak yang 135 di sini ya. Oh ya ampun guys. Oh biar cepet aja gitu ya. Ya. Hujan soalnya. Oh hujan ya. Abangnya baru ini. Mingguan lagi. Si abangnya baru buka lapak deh hujan balik lagi dia. Cepet aja udah. Bang aku ambil ini bang. Aku ambil ini ya. Tapi aku lihat juga yang lain ya bang ya. Tadi siapa tahu ada yang menarik lagi ya guys. Gurame Sabah. Heudeulong ya. Aku lagi cari juga sebenarnya heudeulong nih guys ya. Oh ini mah yang warnanya itu, yang warnanya hitam guys. Aku tuh pengen nete. Aduh dulu aku pernah punya guys, tapi aku taruh di KBP. Dia kayaknya berkelahi dengan ini ya, dengan kura-kura ya guys ya. Aku sangat menyesal ya guys. Ini heudeulongnya bagus, cuman aku cari yang lebih kayak king gitu, lebih jerk gitu ya guys ya. Jadi masih kurang oke. Kalau heudeulong ini berapa tadi bang harganya bang? 2,5. Ini sama semua nih, 2,5 semua. Oh oke. Ini ada yang red juga nih guys. Red mango ya Allah, namanya tuh lucu banget. Tapi bagus sih memang guys. Ini masih oranye. Mungkin kalau udah gede lebih merah kali ya bang ya? Merah. Tergantung ini kali perawatan kita kali guys. Ini masih oranye nih guys ya. Ih keren guys. Kita hujan-hujanan tapi kok seru ya guys ya. Seru ini. Gibiceps, Blue Azul, Botia, Gibiceps. Ini ada Gibiceps ya guys ya. Oscar Memo. Bang ini berarti bukan koleksi semua dikeluarin ya malam minggu ya, dikeluarin semua ya? Hampir semuanya sih. Oh hampir semuanya ya. Hampir semuanya di malam minggu ya. Biasanya. Jual lah. Bawa aja sih. Oh bawa aja gitu ya. Tapi memang Biasanya full powernya hari. Oh gitu. Jadi per jenis mah. Oh pas varian mah mungkin sama gitu ya. Cuman lebih ke kuantitinya lebih banyak gitu mungkin ya. Oh gitu. Tapi tiap hari bang di sini bang? Hampir tiap hari kecuali hujan gede kayak semalam. Oh, Mas selalu juga gede ya. Ini bobonya gimana? Bobonya gimana? Gila aja. Misbar ya, germis bubar guys ya. Oke sih paling itu aja sih guys ya. Ini ada giant barb juga. Aku tuh asa ada giant barb di rumah tuh ya. Dia masih bocil guys ya. Pak taruh mana gitu guys. Ini Dutch juga nih silver. Gurame Sabah lagi. Kurang lebih seperti itulah. Oke kita ambil aba-aba Nevis aja kalau kayak gitu ya guys ya. Sepertinya sudah oke sekali guys. Ntar kita bayar dulu. Ntar kita videoin lagi ya. Guys ini kita beli ya. Hujan guys. Ini aku sebenarnya cuman pengen cepet aja sih ya guys. Ternyata dapat ya aba-aba Nevis guys. Ini aduh sumpah ya. Aku kayak pertama kali ya aku ngelihat kayak di pasar-pasar seperti ini ada. Dulu tuh perasaan aku tuh pernah pelihara juga ya guys. Aku agak lupa juga ya. Ini aba-aba Nevis masih kecil nih guys. Lucu banget ini ya. Itu bener-bener mirip sama belut listrik ya guys ya. Dia jatuhnya Nevis gitu guys. Kalau Black Ghost kan dia si bagian sirip yang begininya kan ada di bawah. Kalau ini tuh ada di atas. Dan itu bener-bener galak banget. Nanti kita bahas lebih lanjut di rumah kali ya guys. Ini kalau teman-teman lihat juga di bagian perutnya ya. Ini kalau disorot lebih jelas guys. Itu kelihatan ada transparansi ya guys ya. Gila. Ini predator yang mengerikan sih sebenarnya. Kayaknya juga dia bisa cuma di single tank guys. Nggak bisa dibanyakin populasi koloni gitu nggak bisa. Stok karena dia saking galaknya ya. Cuman nggak tahu deh kalau masih sekecil ini dia masih aman atau enggak. Pokoknya sampai rumah kita bakal videoin lagi kurang lebih seperti ini bentukannya guys yang kita dapatkan di Jatinegara. Kita baru ke beberapa tempat aja tapi kita udah dapet yang cocok mah ya udah ya guys ya nggak masalah. Dan ini juga hujan guys. Mungkin nanti kapan-kapan kita bikin video lagi di sini ya guys ya kalau misalnya kondisinya lagi aman dan juga tidak hujan seperti ini guys. Entah. Oke guys, kita udah sampai rumah dan setelah aku pertimbangkan ya seperti aba-aba
akan kita taruh di sini dulu guys. Ini sebelumnya adalah ikan Canas sterata albino, cuma sama aku dipindahin ke tempat yang lain. Kan ini sepertinya untuk aba-aba lebih oke ya guys. Sebenarnya sih untuk di akuarium atas ini 1, 2, 3 ini kan pakai mesin ya. Jadi sepertinya sih untuk ikan-ikan yang butuh mesin kayak aba-aba ini sih lebih cocok ya guys. Cuman minusnya adalah ini tergores ya, sehingga dia jadi nggak begitu kelihatan jelas ya. Bisa jadi ntar aku ganti kaca depannya ya guys, sama kayak akuarium kemarin ya. Kayak ini juga nih, kalau teman-teman lihat kenapa lumutnya itu tuh gampang ada, karena kacanya kan tergores. Jadi lumut tuh gampang nempel, harus sering banget dibersihin banget ya guys ya, supaya si lumutnya gak nempel. Ini kalau dibersihin tiap hari juga kan nyita waktu banget. Jadi kayak aku tuh minta kayak 2-3 hari sekali lah ya. Ternyata setiap hari aja udah begitu guys ya. Ini aba-aba udah aku aklimasi, soalnya kita masukin ke sini guys ya. Dan ini dia guys, cara keren banget ini ya. Ini dia sangat leluasa ya guys ya untuk akuarium sebesar ini ya. Karena dia masih bocil ya. Tapi ntar kalau misalnya dia udah gede, teman-teman lihat deh. Dia tuh gede banget guys. Bahkan harus kita taruh di akuarium yang memang secara ukuran itu tuh akuariumnya juga harus agak gede ya guys ya. Kalau misalnya untuk si aba-aba yang sudah max size-nya guys. Dia lagi berenang-berenang. Seperti dia sangat happy ya guys untuk berenang-berenang seperti itu. Dan emang kelihatan banget kayak belut listrik dia tuh ya. Kalau teman-teman lihat, belut listrik juga kurang lebih seperti itu guys ya, cara berenangnya. Ini juga dia masih adaptasi ya guys. Karena aku kan tanya pakannya apa, ternyata kalau mereka tuh kasih pakannya kan cacing sutra. Mungkin nanti aku bakal coba buat skema gimana kita tuh pelihara cacing sutra di sini supaya cacing sutra itu awet guys ya, kayak gitu loh, supaya nanti si aba-aba ini juga bisa makan cacing sutra. Sebenarnya menurutku sih yang segede ini mungkin dikasih cere juga dia bisa guys ya. Kasih ini juga bisa nih guys, nih anak-anak ini bisa. Cuman sayang aja ya, anaknya udah nambah lagi nih yang kemarin tuh, udah nambah guys. Ini kloter 1 udah pada gede-gede tuh ya, udah mulai terlihat anaknya ya guys. Nih udah pada gede-gede tuh, udah kelihatan sebagai anak-anak. Cuman nih berlumut banget nih karena emang belum dibersihin ya guys, kayak gitu lah. Cuman ya memang sudah terlihat sih gapi-gapinya ya. Bukan gapi, apa namanya, molly guys, kayak gitu. Oke, ini kebetulan azan, jadi kita tunggu azan dulu. Setelah azan kita coba buat videoin lagi, sekalian kita ngebahas lebih lanjut tentang si aba-aba Nevis ini guys. Oke guys, jadi pas aku perhatiin ya, ini dia udah mulai bisa beradaptasi sih ya. Tadi kan ribu banget, kayak muter-muter, kagak jelas gitu ya guys ya. Cuman sekarang kalau kita lihat flow-nya dia tuh udah mulai oke guys ya. Tuh dia udah mulai kayak santai-santai. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, ini kayaknya untuk saat ini kita nggak akan langsung kasih makan. Nih, kepada kelaparan ya guys ya. Nggak akan langsung kasih makan. Dan katakan makannya kan ulet sutra ya. Mungkin besok aku minta tolong buat Mas Ali buat beli ulet sutra ya guys ya. Karena jujur saja kita di sini tuh nggak ada yang pakannya ulet sutra ya. Jadi kita bukan ulet, cacing sutra sorry guys ya. Jadi kita memang tidak menyediakan untuk si cacing sutra ini guys. Nah, cuman dia ya suka sembunyi-sembunyi juga dikit-dikit ya. Walaupun sebenarnya untuk ikan yang Nevis gini kan, apalagi kayak ikan black ghost itu kan dia sembunyi terus ya guys ya. Kalau aba-aba ini dia lebih ke perform sih guys, kalau aku lihat-lihat dibandingkan sembunyi ya. Bagus banget sih. Secara wajah aku suka banget ya guys ya. Mukanya kayak lumba-lumba guys. Dia lagi diem di sana. Ini untuk max size-nya juga lumayan gede ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini masih segede ini masih kecil sebenarnya guys. Kalau kita rawat dengan baik sampai dia agak gede, dia bakal bagus banget. Tapi ini tuh sebenarnya jenis ikan yang agresif dan juga dia giginya tuh tajam sekali guys. Bisa memotong gitu ya guys ya, kayak toman gitu guys sebenarnya ya. Malah kayaknya dia lebih ganas dibandingkan toman. Setahu aku si aba-aba Nevis ini juga bisa ngeluarin listrik, tapi beda sama belut listrik. Kalau belut listrik kan listriknya kan emang untuk mengejutkan gitu ya guys. Dia nyamperin cuy, buat mengejutkan, buat kayak istilahnya tuh melumpuhkan mangsa atau predator gitu ya guys ya. Kalau dia listriknya tuh kayak kecil, itu cuman buat ini aja guys, buat sinyal-sinyal aja gitu ya. Kayak gitu sih guys. Mirip sama baby dolphin sebenarnya dia. Jadi kayak bisa ngeluarin listrik juga setahu aku ya baby dolphin ya. Cuman tuh guys, muter-muter ya. Cakep banget ya, maksudnya berenangnya tuh seru gitu guys ya. Tidak terduga guys. Walaupun secara warna sejujurnya sih kayak kurang menarik ya. Kayak warna belut gitu ya sebenarnya. Warna sidat gitu guys. Bukan yang kayak bermotif gimana, cuman secara bentuk dan juga keunikan aba-aba Nevis juga jadi salah satu ikan yang memang aku dambakan juga ya. Kayak gitu sih guys. Ini bersyukur banget aku bisa temuin ya guys di pasar Jatinegara dan kita bisa koleksi ya. Ini aduh bismillah lah ya. Semoga kita bisa merawat dia sampai besar nanti guys. Terus kalau besar bikin kayak istilahnya tuh akuarium yang lebih gede lagi, mungkin satu akuarium segede ini nih. Nanti kalau dia udah besar ya guys ya, yang segede ini mungkin buat satu ekor aba-aba Nevis itu juga kurang besar ya setahu aku ya. Soalnya dia bisa besar banget guys. Lebih seperti itulah ya. Cuman nanti kita juga bakal coba buat perhatiin. Sebenarnya kan dia kan jatuhnya kan predator ya, walaupun bentukannya kayak cutie, mukanya tuh lucu kayak tidak apa mengancam, padahal dia tuh ancaman besar gitu ya guys ya, karena dia predator. Tapi istilahnya kita harus mengetahui juga nih dia diet yang oke-nya tuh apa. Semoga dikasih cacing sutra dia mau gitu guys ya. Takutnya dikasih cacing sutra dia nggak mau, bisa dikasih ikan dia
nggak bisa ngejar. Nah itu yang bakal bikin kita bingung kayak gitu sih guys. Soalnya setahu aku memang ini kan bukan ternakan sini, memang ada impor ya guys ya, dari salah satu supplier ikan hias di Indonesia. Aku juga tahu sebenarnya sih ini kayaknya sih diimpor sama siapa, aku tahu guys, soalnya aku juga kan lihat ya guys. Dan memang diimpor dari luar kayak gitu sih guys ya, dari luar negeri ya, dari Afrika atau dari mana ya, langfish bukan langfish ini, Baba Nevis apa Afrika atau apa ya, apa Amerika ya guys, aku juga agak lupa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya, kurang lebih seperti itu guys. Nah ini kalau untuk yang di sini ini kita cana, ini cana yang kemarin sebenarnya ya. Kita lihat guys ya mentalnya sekarang seperti apa ya guys, apakah dia sudah mulai bermental? Malah bengong deh guys. Ini kayaknya dia masih belum ngeh nih, masih belum ngeh dia guys ya tuh, masih bengong ya. Mungkin kalau kita mah tidur kali guys ya, cuman kan dia nggak bisa merem, jadi tidurnya seperti ini guys ya. Jadi hanya diam-diam saja guys. Cuman ini sebenarnya secara mental sih aku suka banget nih Golden Pulchra ya. Mau kita push juga supaya ukurannya cepet gede. Mungkin nanti sama kita dikasih cacing sutra kali guys ya, biar cepet gede juga ya. Soalnya setahu aku sih untuk nge-push ikan cana tuh pakai cacing sutra bagus guys. Ini dia udah mulai ngeh nih tuh. Ini Golden Pulchra ya. Aku kira di Parung tuh udah murah ya, 100.000 ya guys. Ternyata kemarin di Jatinegara kita tanya dia 80.000 guys harganya ya. Berarti sebenarnya ini dulu yang beli 20 juta balak sekali. Dulu kan harganya 20 juta guys. Gila tuh ya. Dia masih belum ngeh banget sih sepertinya itu. Ini udah mulai ngeh dia. Cuman secara mental sih aku suka ini guys ya. Bukan yang kayak ngedrop banget ya guys. Jujur aja sih ini terlalu luas buat dia. Mungkin ini juga sebenarnya lebih bagusnya untuk ikan yang lain ya guys ya. Dia ditaruh di tempat yang lain dulu ya. Mungkin nanti kita juga bakal coba buat pertimbangin untuk taruh akuarium, cana dan lain-lain kayak gitu yang kecil-kecil guys ya. Untuk ditaruh di tempat yang lain guys. Kayak gitu sih. Ini sekalian aja kita update ini nih ikan moli-moli kita ya. Tuh udah pada gede guys. Tapi lumutnya luar biasa ini ya. Karena emang nyebrot banget sih. Aku tuh bilang ini kan emang ada tanaman. Jadi kita memang harus mau gak mau ya guys ya. Harus lumayan ekstra buat lampu. Nah konsekuensinya adalah ini lumut-lumut seperti ini nih. Cuman kalau kita lihat-lihat memang ini udah lumayan besar sih guys. Si moli-molinya ya. Tuh molinya besar. Tapi ya untuk bagus atau tidaknya aku belum bisa lihat ya. Cuman aku lucu tuh ini nih, yang ini nih guys. Si jantan ini tadi selingkuh guys ya. Kok dia bisa selingkuh ya guys? Tadi dia ini kan sebenarnya si jantan ini kan ngikutinnya kan betina gendut ini ya. Tapi tadi si jantan ini malah ngikutinnya betina yang lain guys ya. Selingkuh dia guys. Tuh. Yang mana ya? Tadi ada yang selingkuh gitu guys ya. Ini anak-anak ini juga aku nggak tahu nih anak siapa gitu guys. Pokoknya mah kalau moli itu kita bikin aja situasi enak. Beranak dia guys ya. Beranaknya juga banyak sebenarnya. Mungkin nanti kalau udah agak gede-gede kita sortir lagi gitu loh. Mana yang istilahnya anakannya oke, mana yang anakannya kurang oke. Nanti juga aku bakal minta share ke temanku yang ngerti. Soalnya jujur aku juga nggak ngerti. Kayak gitu guys. Ini lagi makan lumut tuh ya. Menarik sebenarnya guys ya moli-moli ini ya. Tapi memang ada yang harganya mahal seperti itu memang iya guys. Karena memang setauku moli ini walaupun dia gampang ini kan ya, gampang beranak ya. Kalau misalnya dia ini istilahnya itu tuh beranak, anaknya tuh banyak rejectnya istilahnya guys ya dibandingkan yang nggak reject. Kayak ini juga sebenarnya rejekan ini guys. Aku yakin sih ini tuh walaupun bagus sih aku dapat dari pasar ikan kan, ini rejekan soalnya cawangnya kalau kita lihat juga ekornya bengkok gitu guys ya. Ini juga cawangnya kayak istilahnya ekornya nggak ada tuh yang belakang tuh ya. Kalau ini ikan bagus ya. Ini juga nih cawangnya juga bengkok gitu guys di ekornya ya. Tapi ini tuh yang bengkok-bengkok itu udah yang paling bagusnya di sana gitu loh. Makanya sebenarnya ini juga rejekan ya. Kalau misalnya dibilang mau cari yang terbaik yang seperti ini juga tetap rejekan. Sepertinya sih gitu ya guys. Kayak gitu sih. Ini ada udah mulai kelihatan. Ini kelihatan nih. Mulai kelihatan tuh guys. Warnanya putih ya. Jangan-jangan dia putih. Jangan-jangan bukan anak yang kita inginkan lagi. Jangan-jangan dia anak yang murah itu ya guys, yang dari pasar guys. Kalau warnanya putih lagi tuh, putihnya putih begini lagi ya, bukan putih corak guys. Jangan-jangan kita salah selama ini ya. Atau mungkin dia memang warnanya masih begitu kali ya, belum kelihatan coraknya. Aku gak ngerti guys ya. Semoga aja lah ya. Dan mungkin buat teman-teman yang paham bisa tulis di kolom komentar. Aku kan mikir kan moli-moli ini kan mau aku taruh di bawah. Cuman setelah aku pikir-pikir seperti aku kemarin juga sempet sharing ya guys ya, kayaknya yang di bawah akuarium itu aku bakal jadi hadelong guys ya, kayak gitu. Ini untuk cana marunya ini lagi bagus lagi nih mentalnya nih. Dia lagi jereng lagi guys ya. Seperti itu guys. Aneh ya, ini pokoknya mah suka agak-agak aneh lah. Ini sebenarnya sih si aba-aba kan suka ngumpet ya. Menarik sih kalau kita kasih ini nih sebenarnya ini. Ini kan ada tempat di sini nih. Kita coba buat ambil ya guys. Dia gigit nggak ya ini ya? Ini ada probability dia gigit sebenarnya nih guys. Kayak gigit lah. Sepertinya gigit guys. Kayaknya gigit guys. Kayaknya gigit guys ya, tapi katanya kalau digigit marut gatel-gatel aja sih guys ya. Cuman nggak tahu deh ajahnya itu seperti apa, aku nggak tahu guys. Ntar ya kita mau ambil ininya guys buat ababan. Ya Allah, kalem lah bos. Nih kita ambil ini guys buat aba-aba Nevis ya. Jadi nanti aba-aba Nevisnya bisa sembunyi lah. Karena kan dia baru datang. Jadi kalau baru datang juga kita harus bikin dia PR pertama mah pokoknya bikin nyaman aja guys ya. Senyaman mungkin aja ya. Siapa tahu ini bisa membantu dia biar lebih nyaman guys. Supaya dia lebih bisa menerima ya tempat dia ya guys ya. Tempat baru dia nih. Kita taruh aja gini guys. Plok gitu loh. Nggak rapi ya. Taruh agak belakang ya guys. Nah
Ntar dia bisa ngumpet di sini. Supaya nanti dia nggak ngumpetnya di bawah belakang mesin. Karena ngumpet di belakang mesin tuh sebagai aku yang melihara ikan tuh kayak sudah level ikan yang paling pengecut ya guys ya. Sebel gitu ngeliatnya guys kalau misalnya dia diamnya di belakang mesin seperti itu sih. Nah dia kayak gini. Aku sih ngerasa dia bakal nyaman-nyaman aja di sini ya guys ya. Apalagi kan kita juga pakai pompa yang proper juga. Saya di sini juga kan kalau misalnya siang-siang kena sedikit lah ya cahaya matahari. Jadi ya istilahnya dia juga bukan yang tipe kekep banget. Terus juga ini airnya sebenarnya diperhatiin banget guys. Ini kalau hijau-hijau tuh sebenarnya airnya bagus, jernih dan sering diganti kalau air. Ini mah cuman kayak nggak disikat sehari juga udah begini lagi guys. PR-nya sih di sana aja ya. Lebih ke PR ke kitanya aja untuk mengurusnya biar lebih kayak istilahnya itu bagus terus. Nah itu aja guys sebenarnya PR-nya. Sisanya sih bakal nyaman banget ya. Tapi kalau aku lihat-lihat sih Ababan FC mungkin akan diam dulu di sini sebelum nantinya dia tuh akan menyadari bahwa ada tempat persembunyian lain yang ada di sebelah kirinya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Terakhir ini untuk channel Oranti kita yang short body. Nah ini apa deh itu ya guys ya. Kadang-kadang tuh apa sebenarnya ikan tidur tuh kayak gini ya. Biasanya nggak begini guys. Tapi kalau misalnya kita mainin tuh biasanya dia ada aktif-aktif gitu. Ini bengong gitu, cengok gitu ya guys ya. Seperti ini sedang tertidur dia guys. Definisi ikan tidur tuh kayak gini kayaknya. Dia bengong-bengong baik gitu guys ya. Halo. Nah kurang lebih ya seperti itulah ya guys ya. Nah guys udah mulai ada respon-respon ya. Oke lah guys, mungkin seperti itu aja lah ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga si Ababan FC di sini bisa aman, bisa gede, dan nanti kita bakal update lagi ke teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.